Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kesempatan maghrib yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian tematik terkait sholat ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmud Kasmi LC, datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan, tetapi daerah mana? Kemang. Daerah Kemang ya. Alhamdulillah kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam beliau tempuh. Jadi kalau dihitung perbandingannya antara perjalanan beliau dengan perjalanan kita menuju Masjid Istiqlal ini tentu sangatlah jauh perjalanan kita. Maka alangkah ruginya kalau kemudian kita yang dekat dengan Masjid Istiqlal ini tidak hadir menyempatkan diri duduk di majelis ilmu ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan kembali kajian rutin, kajian yang sebelumnya pernah disampaikan, yaitu terkait rahasia waktu sholat. Jadi ini bagian yang kedua. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Haji Mahmud Kasmi, kami persilakan. Bismillah. Sponsor? Bukan. Kalau bukan, kalau bukan saya taruh bawah. Bapak punten yuk. Biar lebih ini kita maju ke depan ya. Mari Bapak-bapak supaya terlihat semangat harus maju ke depan. Di sini bisa nih nyender nih ya. Aduh ya Allah ya Rabbana Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatizah yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Ibnus Sabil beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Ibnus Sabil yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah adai ilallah Ustaz Abu Sofi yang kami hormati. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah diampunkan segala dosa-dosanya, dilapangkan alam barzahnya, dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Keluarga, jamaah, tetangga kita semua yang dalam keadaan sakit, wabil khusus kalau ada di antara mereka yang terjangkit atau terpapar virus corona COVID-19, semoga Allah angkat penyakit mereka, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah karuniakan kesehatan, dipanjangkan umur kita, dan dikaruniakan keturunan kita orang-orang yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah.
bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tolaq. Jadi rahasia kemarin kita sudah bahas masalah sholat subuh. Begitu dahsyatnya keutamaan yang ada di sholat subuh. Alhamdulillah dilanjutkan apa yang telah kami sampaikan, semangat subuh tersebut oleh para pengurus dengan melaksanakan pejuang subuh, ya. Masya Allah, dahsyat sekali. Nah, yang selanjutnya sekarang adalah rahasia dan keutamaan di balik waktu sholat zuhur. Untuk rahasia di balik waktu sholat zuhur ini tidak terlalu banyak keutamaan yang di dalamnya. Untuk itu kami sambungkan, kami kaitkan dengan materi mengetuk pintu langit. Baik, yang pertama, di dalam surah At-Tolaq, surah ke-65 ayat ke-12, ayat yang terakhir. Saya ulangi, surah At-Tolaq, surah ke-65 ayat ke-12, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah alladzi yang khalaqa telah menciptakan sab'a samawat, sab'ah, wahid, ithnani, thalatha, arba'a, khamsah, sita, sab'ah. Berapa? 7. Samawat jamak minas sama, langit. Allah menciptakan langit dalam surah At-Tolaq ayat ke-12, ayat terakhir. Allah ciptakan langit, ada 7 lapisan langit. Langit ada berapa lapisan? Kata siapa? Kok kata Ustadz? La ilaha illallah. Surah apa tadi? Al-Quran. Surah ayat konsentrasi ya. Allah ciptakan langit, ada 7 lapisan langit. 7 lapisan langit yang dimaksudkan Allah dalam surah At-Tolaq ini bukan langit yang terdekat dengan bumi. Jadi kalau kita keluar, kita lihat ada langit, bukan itu. Ya, bisa dimengerti ya? Itu adalah langit yang terdekat dengan bumi. Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma bainas sama?" Hai sahabatku, kalian tahu nggak jarak dari bumi yang kalian pijak menuju langit yang pertama? Sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak tahu Rasul. Apa kata baginda Nabi? Jarak dari bumi yang kalian pijak menuju langit pertama masiratu khamsumi'ati sanah. Kalau kita mau sampai ke langit pertama butuh waktu perjalanan 500 tahun perjalanan baru sampai. Dari bumi kita pijak menuju langit. Dari langit pertama menuju langit kedua 500 tahun. Dari langit kedua ketiga selanjutnya 500. Bapak siapa namanya Pak? Pak Rahman. Kalau Pak Rahman dari bumi mau sampai ke langit ketujuh berarti butuh berapa waktu? Berapa? 3.500 tahun. Maka kalau Pak Rahman mau sampai ke langit ketujuh butuh waktu 3.500. Ada nggak ustadz manusia yang sampai ke sana? Ada. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kapan? Ketika peristiwa Isra dan bisa dimengerti ya, Allah ciptakan langit ada 7 lapisan langit, masing-masing berjarak 500. Oke, 500 tahun, sudah ya. Yang kedua, setiap lapisan langit ini punya pintu. Dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat ke-13. Atau di dalam surah Al-Qamar, di dalam surah Al-Qamar surah ke-54 ayat ke-11. Fafatahna
abwabas samai bima'im munhamir fafatahna, dan kami bukakan, kata Allah, abwabas samai, pintu-pintu langit. Ini dalil yang kedua. Setiap lapisan langit yang 7, masing-masing lapisannya ada sebuah. Nggak usah nanya, Ustadz pintunya ada kuncinya, otomatis kebuka atau gimana? Wallahu a'lam. Nggak ada yang menjelaskan bagaimana bentuknya. Yang terpenting ada sebuah. Dan setiap pintunya dijaga oleh seorang Ustadz, langit kan luas, kok ada pintunya, berarti pintunya gede. Kok yang jaga malaikatnya cuma 1? Jangan dibayangkan malaikat itu kecil, bentuknya sama kayak kita. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, nomor hadis ke-4727, Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhaddisa min malakin min malaikati hamlatil arsy." Kata Rasulullah, saya diizinkan sama Allah menggambarkan fisikal bentuk malaikatnya Allah. Kata Rasulullah, bu'du min samhati udhunaihi ila atikihi, dari mulai pundaknya malaikat sampai ke telinganya. Kalau ada seekor burung di bumi yang paling tercepat terbang, dari mana? Sampai? Maka kata Rasulullah, masiratu sab'i mi'ati sanah, butuh waktu 700 tahun perjalanan baru sampai. Malaikat kecil apa gede? Dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat ke-13, sebelah kiri agak ke tengah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Rasulullah diperlihatkan Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Pertama ketika menerima wahyu di Gua Hira, yang kedua ketika Jibril menemani Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa kata baginda Nabi? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ra'a Rasulullah SAW Jibrila, aku melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Kata Rasulullah, indahu atau lahu situ mi'ati janahin. Malaikat Jibril, kata Rasulullah, dengan bentuk aslinya aku lihat dia punya 600 sayap. Ketika dibentangkan sayapnya malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, satu sayapnya qad saddal ufuk, dari barat sampai timur ketutup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Punya berapa? Makanya ketika pertama ngelihat di Gua Hira, Rasulullah pingsan. Saking apa? Besarnya. Ustadz ngada-ngada aja nih, kayak di film-film aja, malaikat pakai segala punya sayap. Dibuka surah ke-35, surah sebelum Yasin. Surah apa? Surah Fatir, ayat yang pertama. Surah ke-35 ayat yang pertama, surah sebelum Yasin. Allah berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat sebagai utusannya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba. Setiap malaikat ada yang punya sayap 2, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan ada yang lebih daripada itu yang Allah berikan kepada malaikat. Malaikat punya sayap dalam ayat ini. Dan kata Rasulullah, sayapnya malaikat Jibril ketika kulihat pertama kali ada 600 sayap. Satu sayapnya menutup dari ufuk barat sampai dengan ufuk timur. Malaikat kecil gede. Nah, jangan main-main malaikat. Digecek malaikat ya. Udah ya. Allah punya berapa? Tadi ciptakan langit ada 7. Masing-masing lapisan punya sebuah. Masing-masing pintu dijaga oleh seorang. Nah, nyambung ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, keutamaan. Ini pintu-pintu langit, ada waktu dan momen-momen tertentu Allah suruh malaikat yang menjaganya buka. Malaikat, itu pintu langit kau buka. Jadi dia nggak selamanya tertutup. Ada waktu-waktu tertentu ini pintu langit. Maka dalam kitab Shahihu Targhib dijelaskan, ketika pintu langit ini terbuka, ada beberapa kemuliaan yang bisa kita raih.
Enggak subhanallah. Ya. Jangan tegang-tegang ya. Masya Allah. Saya tadi hampir tegang ini. Masya Allah macet banget Ustaz tadi di pasar apa? Di UIN sama di pasar Ciputat. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita masih bisa tepat waktu. Sampai mana tadi? Baik ya. Ini pintu langit ada waktu-waktu tertentu dibuka sama Allah. Ketika dibuka ada kemuliaan yang bisa kita raih. Yang pertama, ketika pintu langit dibuka, maka setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah, oleh kita, diijabah. Yang kedua, ketika pintu langit ini dibuka, amal ibadah yang kita lakukan, apa saja bentuknya, sholat, zikir, puasa, baca Quran, sedekah, pahalanya dilipat gandakan. Dan yang ketiga, ketika pintu langit ini dibuka, rahmat Allah turunkan. Yang keempat, ketika pintu langit ini dibuka, amal ibadah langsung menuju Allah, tidak terhalang apapun. Hafal enggak? Pertama, ketika pintu langit kebuka, doa diijabah. Yang kedua, pahala ibadah kita dilipat gandakan. Yang ketiga, rahmat Allah. Yang keempat, amal ibadah langsung nyampe. Langsung menuju Allah, nggak terhalang. Coba Pak Rahman, pintu langit kalau kebuka ada 4. Yang pertama, aduh, baru banget itu ya, ilaha illallah. Doa yang kedua, yang keempat, mudah-mudahan Pak Rahman bisa berangkat haji dan umroh. Ya, udah ya. Dalilnya udah, keutamaannya udah. Sekarang yang ketiga terakhir. Kapan ini pintu langit dibuka? Nah. Supaya apa? Kalau kita punya hajat, kita minta sama Allah. Supaya apa doa kita Yang pertama, dalam hadis, dalam kitab Shahihul Jami, nomor hadis ke-803, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-sholati," kalau azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, azan, maka Allah bilang kepada para malaikat yang menjaga pintu langit, buka seluruh pintu-pintu langit. Kapan yang pertama? Ketika azan tapi waktunya nggak lama. Sampai kapan? Kata Rasulullah, idza nudiya bis-salati, kalau azan sudah berkumandang, futihat abwabus sama, pintu langit dibukakan seluruhnya. Wastujibatid doa, dan doa yang dipanjatkan, maka saat itu doanya diijabah sama Allah. Dikuatkan lagi dari hadis yang lain, ad-du'a ma bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa yang dipanjatkan antara azan selesai dikumandangkan sampai qomat dikumandangkan gak pernah tertolak. Jadi waktunya lama apa pendek? Cuman dari mulai azan sampai, maka kalau udah ada yang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ditutup lagi tuh. Makanya jangan jadi manusia yang ditunggu oleh azan. Jadilah kita manusia yang menunggu datangnya waktu. Nungguin mau ke masjid, ntar dulu nungguin azan. Azan baru wudu. Jangan setengah jam sebelum azan kalau bisa. Wah, udah mau setengah jam nih.
udah mulai, wah jam setengah 6, udah mulai wudhu, udah mulai siap-siap. Sebelum azan sudah di sini. Nah ada kejadian nih. Ya saya pernah ngisi acara Maulid Nabi pulang di daerah Pamulang juga. Ya kan, wah dia mau menjalankan nih keutamaan tadi. Sholat sunnah lah dia qobliyah, Allahu Akbar. Sholat sunnah qobliyah nggak lama, makanya kalau bisa qomat itu jangan buru-buru, jangan terlalu buru. Kan biasanya dijeda ada 5 menit ya, itu cukup. Paling sholat qobliyah itu sekitar 2 sampai 3 menit, 2 menit doa insya Allah cukup. Dia baru sholat, Allahu Akbar, dia sholat qobliyah nih. Begitu dia selesai qobliyah, ya kan? Kata yang samping, qomat. Apa kata dia? Ntar dulu, tuh belakang masih sholat. Nah, yang belakang udah sholat, datang nih yang bis wudu, Allahu Akbar, disuruh, udah selesai, qomat. Kata dia apa? Tuh masih ada lagi. Nah. Yang ketiga, udah rapi, ada lagi. Akhirnya apa? Yang nyuruh nggak sabaran, dia qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya berantem. Kenapa? Kalau bukan petugas jangan qomat dong. Gara-gara cuman qomat Sebenarnya patokannya gimana Ustadz? Kata Rasulullah SAW, patokannya begini Pak. Iza uqimatis sholah, kalau sudah qomat dikumandangkan, fala sholata illal maktubah, nggak ada sholat yang wajib ditunaikan kecuali sholat. Cuma kondisinya begini, Pak Rahman, Allahu Akbar, mau sholat sunnah qobliyah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, set dah, baru juga takbir. Hai, nggak usah buset-buset dah, jangan. Apa itu? Ngapain? Batalin. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat, lanjutkan tapi bacaan dan gerakannya. Bisa dimengerti ya? Nah begitu. Jadi kalau udah bunyi tit, nggak usah nunggu. Kalau nunggu nggak bakalan kelar-kelar. Udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya dijeda wabil khusus subuh agak panjangan sedikit, nggak apa-apa gitu ya. Nah doalah setelah itu, setelah dikomat ditutup lagi. Ini yang pertama. Nah saya melebar sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah bersabda, Iza nudiya lis-salat, kalau azan berkumandang, kata Rasulullah, adbaro syaitan, setan itu langsung lari, menjauh dari suara azan, gak kuat dia dengar suara azan. Makanya kalau ada orang panas dengar suara azan, tandanya Ustadz, setan sama manusia beda. Kan kita baca minal jinnati wan, ada 2 golongannya, ada dari golongan jin, ada dari golongan. Kemarin kan sempat rame itu. Di mana? Daerah Pamulang. Dekat sini juga, benar nggak? Di perumahan. Masalah azan. Makanya kalau cuma izan nudiya lis-salat, kata Rasulullah, kalau azan sudah berkumandang adbaru syaiton, dia lari terpintal-pintal, nggak mau dengar suara azan, kepanasan. Walahu durat, dan kata Rasulullah, dia menjauh dari suara azan sampai dia terkentut-kentut. Ini maaf ya, ini benar. Dalam bahasa Arab, buang angin, kentut ada 2. Kalau dia yang bersuara, durotun, pakai dot. Tapi kalau yang nggak bersuara, tapi ada baunya, fusah. Ini biasanya yang berbahaya nih. Dicari pemiliknya. Ini siapa ini? Bahasa Arabnya fusah. Dalam hadis ini durot. Hatta la yasma'a ta'zin. Dia menjauh sampai terkentut-kentut sampai nggak dengar suara azan. Nah sebagian mengartikan apa? Yang nggak dengar suara azan, begitu juga orang-orang Muslim siapa? Yang kena kentutnya setan. Makanya pernah kan kita ngomong begini. Itu di situ depan kalau nggak salah ada pancingan ya, apa? Empang. Udah sholat zuhur belum? Belum. Emang udah azan? Udah dari tadi. Lah kok gue nggak denger? Tandanya kena. Setan bisa kentut. Kapan dia kentut? Ketika azan. Kalau kita bisa dengarkan suara azan, dia nggak berhenti gangguannya. Apa? Yatathaqalu anis sholat, dibikin berat nih. Ntar aja dah, baru juga buat azan. Ntar aja. Makanya ada nggak orang sholat zuhurnya 2:30? Di mana?
Ya, ini. Nah, yang kedua, kalau dia bisa dengar suara azan bersegera menuju masjid, apa kata Rasulullah? Dibikin dia yansaan ada di sholat rakaat, dibikin lupa bilangan rakaat. Gue udah 2 apa 3? 3 apa 4? Pernah begitu? Kita bisa halau, dia nggak berhenti gangguin kita. Apa? Yazkuru mayunsa, dibikin kita ingat apa yang kita lupa. La ilaha illallah, kunci motor gue taruh situ dalam keadaan sholat. Dari pagi sampai jam 11 nyari kunci motor gak ketemu, tapi begitu Allahu Akbar, oh iya gue taruh sono. Pernah ngerasain? Nah, itulah gangguan setan. Jadi yang pertama kita kembali, pintu langit ini dibuka kapan? Ketika azan. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sahihul Jami, nomor hadis ke 1532, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abwabas samai futihat." Pintu langit Allah bukakan. Kapan? Min zawali samsi, mulai ketika azan zuhur berkumandang. Fala turtajju hatta yusalla zuhur. Enggak ditutup sampai salat zuhur sampai selesai yang pertama kali. Maka ini rahasia di balik waktu salat zuhur. Pintu langit nggak dibukakan di waktu subuh, nggak dibukakan di waktu asar, nggak dibukakan di waktu maghrib, nggak dibukakan di waktu isya, tapi di waktu zuhur lah pintu langit dibukakan sama Allah. Sampai kapan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur dibuka tuh. Sampai kapan? Imam Ustadz Abu Sofi, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir, salat ba'diyah, selesai, tutup lagi. Maka jangan sepelekan sholat zuhur. Disitulah pintu langit sedang dibukakan sama Allah. Kalau malam kita tahajud mungkin berat, ada yang kecapean gak bisa bangun. Tapi kalau zuhur kan mata melek semua, benar gak? Jangan disia-siakan. Itu saat pintu langit dibuka. Makanya sholat Jumat itu di waktunya sholat apa? Dalam hadisnya Rasulullah SAW kata baginda Nabi, fil jum'ah sa'atun la yuwafiquha abdun muslim qa'imun yusalli fasa'alallahu bihi khairan illa atahu iyahu. Fil jum'ah sa'atun, pada hari Jumat ada sa'atul ijabah, waktu mustajab buat berdoa. Kapan? Ketika seorang muslim selesai melaksanakan sholat Jumat, dia berzikir lalu mengangkat kedua tangannya meminta kebaikan dunia dan akhiratnya, illa atahu iyahu, Allah ijabah doanya. Kenapa diijabah? Allah ijabah karena dia memohonnya di saat pintu langit sedang tadi kita udah sebutin, ketika pintu langit dibuka, doa saya dengar katanya ini udah mau dibangun jadi masjid. Tadi udah pelaksanaan sholat Jumat kemarin. Ya, mudah-mudahan menambah semangat jamaah masyarakat sini untuk bisa memakmurkan masjid ini, ya. Nah, kaitan selanjutnya kata Rasulullah, fa uhibbu an yus'ida li fiha khair, kata Rasulullah, karena waktu zuhur waktu primadona, saya nggak mau menyia-nyiakan waktu zuhur. Saya buat zuhur itu menjadi waktu primadona dengan berbagai macam amal. Maka qobliyah dan ba'diyah zuhur afdolnya bukan 2 tapi yang 2 salah Ustaz? Enggak, yang 2 betul. Cuma afdoliyahnya, aulawiyahnya dilaksanakan kalau bisa 4. Apa keutamaannya Ustaz? Ada 2 hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, yang satu lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, hafizu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla arba'an qabla zuhri, orang yang sholat sunnah qobliyah zuhurnya 4 rakaat, wa arba'an ba'daha, dan setelahnya juga, apa kata Rasulullah? Harramahullahu 'alan niran, Allah haramkan dirinya tersentuh api neraka. Ya Allah, kalau bisa besok-besok qobliyah zuhurnya berapa? Ba'diyahnya juga 4. Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, beliau menjalankan ini. Tapi di dalam hadis yang lain hanya qobliyahnya yang 4, ba'diyahnya tetap. Jadi silahkan Bapak mau menjalankan qobliyah ba'diyahnya 4 boleh,
Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2, silahkan ya, silahkan saja. Ustadz bagaimana? 2-2 atau langsung 4? Boleh kedua-duanya benar. Yang mau 2-2 kata Rasulullah, salatul masnunah masna. Salat sunnah 2-2. Ini hadisnya yang pakai 2. Ada lagi dalam riwayat lain Rasulullah melaksanakannya langsung 4, tapi 1 kali. Ya, nggak ada tahiyat yang pertama, langsung tahiyat. Bisa dimengerti ya. Jadi waktu yang kedua pintu langit ini dibuka kapan? Ketika azan zuhur sampai pelaksanaan pertama kali dilaksanakan. Jadi kalau yang sholat zuhurnya 2:30 dapat nggak tuh pintu langit? Apa? Ya, patokannya kapan Ustadz? Pertama kali. Jadi kan laksanakan nih, Allahu Akbar. Pertama kali dilaksanakan waktu. Ya. Enggak, kita sholat nih, zuhur, jamaah nih, ya kan? Assalamualaikum, seumpama saya imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rapi kan tuh sholat zuhur? Sampai kapan Ustadz abisnya? Nah, sampai fala turtaju hatta yusalla zuhur. Sampai kita berzikir, baca doa, lalu apa? Kan ba'diyah tuh masing-masing. Maka setelah ba'diyah selesai kita kembali saat itulah. Makanya yang 1:30 dapat nggak? Nggak dapat lagi udah. Makanya ini menganjurkan kita untuk sholat tepat. Baik. Yang ketiga, ini harapan saya jangan menjadi perselisihan. Ya, perbedaan mazhab di antara kita itu harus kita hargai. Yang kunut benar, punya landasan dalil, tapi jangan merasa paling benar, nyalahin yang enggak. Yang enggak kunut juga benar, punya landasan dalil, tapi jangan merasa paling benar sehingga menyalahkan yang udah. Kita saling hormat menghormati saja. Imamnya zikir pakai suara, ikuti. Imamnya giliran imamnya enggak pakai kunut, ikuti. Imamnya pakai kunut, ikuti. Gitu ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Ketika kita bermakmum kepada seseorang, maka kita ikuti bagaimana keadaan imam. Makanya Imam Sudais, beliau itu kalau mimpin imam di Masjidil Haram, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak dijaharkan. Tapi ketika beliau ke Indonesia, ikut sholat Jumat di Istiqlal, beliau diminta jadi imam. Beliau tahu di sini mazhab terbesar Imam Syafi'i, bismillahnya dijaharkan. Sama beliau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang betul. Gak usah saling salah menyalahkan. Nah, yang ketiga, Rasulullah saat itu sholat berjamaah. Ketika beliau sholat berjamaah, tiba-tiba kata Rasulullah, siapa tadi yang ketika sholat baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan sampai dengan terakhir? Itu bacaan apa tuh? Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, a'jabtu biha. Sahabat ada yang nunjuk, saya tadi Rasulullah yang baca. Kata Rasulullah apa? A'jabtu biha, aku tertegun atas apa yang kau baca. Karena bacaanmu itu futihat abwaabus sama, pintu langit Allah buka. Abdullah ibnu Umar ketika mendengar penjelasan Rasulullah ini, beliau apa? Berkata, ma taraktu ba'da. Setelah aku dengar itu kata Rasulullah, maka setiap sholat aku nggak pernah tinggalkan baca doa iftitah itu. Inilah alasan kenapa guru-guru kita terdahulu, orang tua kita terdahulu mengajarkan doa iftitahnya Allahu Akbar. Meskipun ada bacaan yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Boleh, silahkan saja. Yang mau baca itu boleh, yang mau baca Allahu Akbar kabiro juga. Cuma kenapa orang tua kita mengajarkannya Allahu Akbar kabiro? Karena ada keistimewaan lain. Apa keistimewaannya? Bisa dimengerti? Ya, oke. Baik, kita yang selanjutnya. Ini tadi saya lihat kayaknya jalanan basah ya. Saya pas mau masuk jalan apa tadi? Kesadaran. Iya benar ya? Itu basah. Sebelumnya di sana kering. Habis hujan. Dalam surah Al-Quran, di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar,
surah ke-54 ayat ke-11 kanan atas. Allah berfirman, tadi saya bacakan ayatnya. Fa fatahna abwabas samai bima'im munhamir. Surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat ke-11. Fa fatahna abwabas sama. Kami bukakan pintu-pintu langit, kata Allah, bima'in munhamir. Ketika kami turunkan air curah hujan dari langit. Maka ketika hujan turun membasahi bumi, saat itulah pintu langit sedang. Makanya kita suka dengar istilah hujan turun bawa rahmat bawa rahmat. Pernah dengar? Kan tadi gitu, ketika pintu langit diturunkan, dibukakan, rahmat Allah. Dan saat itu juga pintu langit dibuka, maka doa diijabah. Makanya kalau hujan turun, jangan ngeluh. Dah hujan, kagak jadi gua kondangan. Dah ilah, mobil baru juga disetim, hujan lagi. Jangan. Cucian gak kering dah kalau kayak begini. Jangan, itu pintu langit sedang dibuka. Angkat kedua tangan. Ini kan lagi musim-musim hujan nih. Angkat kedua tangan, ya Allah. Ini saatul ijabah, ini waktu yang diijabah. Di mana pintu langit kau bukakan, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan buat saya, keluarga saya, doain semuanya. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Ya Allah, berikan saya rizki. Begitu. Ya, jangan ngeluh ketika hujan. Apalagi sekarang banyak yang melaksanakan pernikahan. Ya Allah, mau ngadain nikahan malah hujan. Jangan. Doa, ya Allah, kalau memang kau turunkan hujan, berikan hujan yang mendatangkan berkah dan rahmat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, kalau bisa jangan kau turunkan hujan dulu, ya Allah, ketika resepsi pernikahan anak kami. Begitu. Dan gak usah pakai ngikut-ngikut acara-acara adat istiadat. Bagaimana? Saya dikasih tahu, Pak Ustadz, pesta pernikahan biar gak hujan, caranya bagaimana? Cabai sama bawang ditusuk pakai lidi. Ada lagi yang bilang sama saya, Pak Ustadz, pesta pernikahan biar gak hujan, caranya bagaimana? Maaf, celana lempar ke, kok sama ya sama di sini ya? Bahkan ada yang bilang sama saya, Pak Ustadz, pesta pernikahan biar nggak hujan, caranya bagaimana? Pengantinnya jangan mandi 2 minggu. Wa ilaha illallah. Yang kayak begini nggak usah diikutin, adat yang nggak usah diikutin. Ya, kalau nggak mau hujan, caranya bagaimana? Ya Allah, minggu depan anak saya akan mengadakan kami akan mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Ya Allah, bangun di sepertiga malam minta, ya Allah, tolong ya Allah, jangan turunkan hujan. Kalaupun kau turunkan hujan, berikan hujan yang membawa rahmat dan berkah, ya Allah. Begitu. Gak usah pakai segala tadi itu ya, gak usah. Tapi bukan semuanya berarti adat istiadat orang tua gak ada dalilnya. Ada juga adat istiadat orang tua itu ada dalilnya. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya pernah dengar gak begini? Anak-anak kecil kalau mendekati maghrib, jangan diajak main keluar, ntar diumpetin kolong wewe setan. Bener nggak? Ini ada hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Meskipun dalam hadisnya nggak dibilang kuntilanakun, kolong weweun, nggak begitu. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza ata junhul laili au amsaitum, kalau datang waktu sore hari menjelang maghrib, kata Rasulullah, fa amsiku sibyanakum, jaga anak-anak kalian, masukin ke dalam rumah, jangan biarkan main berkeliaran. Terus apa kata Rasulullah? Wa aglikul abwaba wan nawafidh, tutup pintu dan jendela ke rumah kalian. Kenapa? Hina idin tansyiru syayatin, saat itu setan lagi pada berkeliaran. Orang tua kita membahasakannya, jangan kasih main keluar, ntar diumpetin kolong. Ada yang banyak, ada yang berlandaskan dalil, ada juga yang enggak berlandaskan. Lah yang tadi yang lempar-lempar itu enggak ada dalilnya, enggak usah diikutin gitu ya. Jadi yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, pintu langit itu dibuka ketika hujan turun. Di saat-saat kita ini mudah-mudahan kalau ketika hujan jangan sampai kita mengeluh, tapi kita perbanyak doa kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sebenarnya masih banyak lagi waktu-waktunya, sudah hampir mendekati Isya. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan.
Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Yang selanjutnya, Bapak. Ini kalau nggak salah tadi habis kajian subuh ya, pagi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dalam kitab Sahihul Jami nomor hadis ke-36, dalam kitab Sahihut Targhib nomor hadis ke-445, kata baginda Nabi, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Kata Rasulullah ini di dalam hadisnya, beritakan berita gembira, sesungguhnya Allah telah membukakan pintu-pintu langit. Kapan? Yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan dirinya di hadapan malaikat-malaikat Allah. Kapan itu? Kata Allah begini, unzuru ila ibadi, hei malaikatku, lihat tuh kepada hamba-hambaku. Siapa? Qad qadaw faridatan, mereka telah melaksanakan sholat wajib. Wahum yantaziruna ukhra, dan mereka nggak pulang, menunggu datangnya sholat. Kita tadi habis sembahyang apa? Nungguin sholat apa? Maka kata Rasulullah, dari habis maghrib ini sampai habis isya yang nggak pulang, insya Allah pintu-pintu langit Allah bukakan. Maka pintu langit itu kapan dibukakannya? Ketika orang selesai melaksanakan sholat dan menunggu datang waktu sholat selanjutnya. Dia beriktikaf di masjid. Nah, diisinya dengan apa? Dengan berzikir. Boleh dengan berzikir, baca Quran, dengan apa lagi? Dengan pengajian seperti ini. Nah, kira-kira kalau nunggunya di teras masjid sambil ngerokok, dapat nggak tuh pintu langit? Ada nggak yang kayak begitu? Habis maghrib di teras masjid ngerokok, ada? Di mana? Ya Allah, nih kan nggak mungkin ada yang nungguin dari habis isya sampai subuh, dari sembahyang subuh sampai zuhur ke asar juga kita aktivitas kerja. Maka kan yang paling memungkinkan dari habis maghrib ke, makanya orang-orang tua dulu biasanya sehabis maghrib nggak pulang, diisi dengan baca Quran. Kan nggak setiap hari kajian, setiap ahad aja Ustaz. Ya berarti Senin sampai dengan malam Minggu, berarti dengan baca Quran pintu langit dibuka. Yang ada masalah, yang punya hajat minta sama Allah, begitu ya. Nah kapan lagi? Habis subuh ke waktu syuruk. Kan tadi habis sholat syuruk nggak tadi? Pak, tahu sholat syuruk nggak Pak? Syuruk sama-sama ya. Rasulullah SAW bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, man shallal ghadata fi jama'atin, orang yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu setelah itu dia beriktikaf. Habis sholat subuh dia apa? Dia nggak pulang, dia berzikir kepada Allah, boleh dengan zikir, baca Quran, atau dengan kajian subuh. Nah, sampai kapan? Sampai datang waktu syuruk, sebelum matahari terbit. Lalu summa shalla rakaatain, dia sholat 2 rakaat. Namanya apa? Sholat sunnah biasanya di sini ada nggak? Ada. Sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah. Maka kata Rasulullah, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Dia mendapatkan pahala orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah. Jadi sekali lagi, habis sholat subuh, kalau ada setiap kajian atau kalaupun nggak ada kajian, tunggu biasanya jam 6. Kalau udah bunyi kayak begitu, tandanya apa? Udah datang waktu isyraq, maka jangan pulang. Selain pintu langit dibuka, ya, setelah sholat menunggu datang waktu, maka itu juga dapat namanya disebutkan, dia juga saat itu mendapatkan pahala apa? Pahala haji dan umroh. Masya Allah yang sempurna. Sudah datang waktu isya, ya, kewajiban kita sudah datang. Maka
kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kemarin telah kami jelaskan rahasia dan keutamaan di waktu sholat subuh. Mudah-mudahan itu semua bisa menyetrum dan menyemangati kita semua dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang sholat zuhur, mudah-mudahan bisa kita jaga. Insya Allah di pertemuan selanjutnya rahasia di balik waktu sholat asar, maghrib, dan isya di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.